Musim MotoGP 2025 terus menunjukkan dinamika tak terduga. Salah satu sorotan utama datang dari penurunan performa juara bertahan Francesco Bagnaia, yang kian hari terlihat semakin kesulitan bersaing di barisan depan. Alih-alih memperkuat statusnya sebagai tulang punggung tim pabrikan Ducati, Pecco justru tampak kehilangan konsistensi yang pernah membuatnya begitu ditakuti di lintasan. Beberapa balapan terakhir memperlihatkan betapa performa Bagnaia mengalami penurunan drastis. Start buruk, manuver ragu-ragu, serta ketidaksanggupan menyalip rival-rival utama membuat posisinya di klasemen sementara terus merosot. Sementara itu, rival-rivalnya seperti Jorge Martin dan Pedro Acosta justru semakin tajam. Ketika tekanan untuk mempertahankan gelar makin kuat, Pecco justru terlihat kehilangan arah. Situasi ini tidak pelak membuat Claudio Domenicali, CEO Ducati, menyuarakan kekecewaannya secara halus namun tegas. Dalam beberapa wawancara, Domenicali menyebut pentingnya komitmen dan keberanian dari pembalap utama. Meski tidak menyebut nama secara langsung, publik menafsirkan pernyataan tersebut sebagai bentuk sindiran kepada Bagnaia yang dianggap gagal menunjukkan mentalitas juara dalam tekanan. Di sisi lain, performa Marc Marquez di atas motor Ducati Desmosedi GP25 justru menjadi kejutan paling menyenangkan musim ini. Marquez yang baru bergabung dengan tim Ducati pabrikan setelah musim gemilang bersama tim satelit Gresini, langsung menunjukkan tajinya. Ia tampil agresif, cerdas, dan penuh determinasi, karakteristik khas Marquez yang kini menjadi senjata baru Ducati. Marquez berhasil memenangi beberapa balapan penting dan secara konsisten finish di podium. Kecepatannya dalam membaca balapan serta kemampuannya beradaptasi dengan motor Ducati membuat banyak pihak tercengang. Bahkan beberapa insinyur internal Ducati mengakui bahwa feedback teknis dari Marquez sangat berkontribusi dalam pengembangan motor musim ini. Tak heran jika Claudio Domenicali mulai menunjukkan gestur kebanggaan terhadap Marquez. Dalam sesi konferensi pers di Mugello, Domenicali menyebut Marquez sebagai aset berharga yang menghadirkan energi baru bagi tim. Komentar ini menjadi perbandingan kontras dengan nada datar yang ia gunakan saat membicarakan performa Bagnaia dalam kesempatan terpisah. Situasi ini memicu spekulasi panas di paddock. Apakah Ducati mulai memprioritaskan Marquez sebagai pemimpin baru tim? Banyak pengamat menilai, jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan mengambil alih posisi strategis dalam pengembangan proyek jangka panjang Ducati, yang sebelumnya lebih berpusat pada Pecco. Ini tentu menjadi tekanan tersendiri bagi sang juara bertahan. Bagi para penggemar Ducati, pergeseran ini terasa kompleks. Di satu sisi, mereka ingin melihat performa tim tetap kompetitif melalui Marquez. Namun di sisi lain, muncul rasa kecewa karena Pecco yang selama ini menjadi ikon sukses Ducati perlahan kehilangan tempatnya. Ini menciptakan dilema emosional bagi fans yang sudah lama mendukungnya sejak era kebangkitan Ducati pasca Casey Stoner. Namun begitulah dunia balap, kejam dan penuh tuntutan. Tidak ada ruang bagi performa setengah hati. Jika Pecco tidak segera memperbaiki performanya dalam beberapa seri mendatang, posisinya sebagai prioritas tim bisa benar-benar tergeser. Dan dengan Marquez yang semakin gacor, bukan tidak mungkin Ducati akan menulis babak baru dalam sejarah mereka bersama sang juara dunia 8 kali itu. Kini semua mata tertuju pada seri berikutnya. Apakah Pecco bisa bangkit dan membuktikan bahwa ia masih layak menjadi andalan Ducati? Ataukah musim ini akan menjadi tahun di mana Marc Marquez resmi mengambil alih tahta dan menjelma sebagai kebanggaan utama Borgo Panigale? Satu hal yang pasti, drama Ducati musim ini baru saja dimulai. Marc Marquez kembali membuat geger dunia MotoGP. Dominasi pebalap Spanyol ini tak terbantahkan di lintasan, tetapi justru mulai menimbulkan kegelisahan di luar sirkuit. Banyak pihak yang kini terang-terangan merasa tidak nyaman dengan keperkasaan Marquez. Ada yang menuding ia mendapat perlakuan khusus dari penyelenggara, ada pula yang menganggap gaya balap agresifnya sudah tak sehat lagi untuk atmosfer kompetisi. Lucunya, komentar-komentar miring ini datang bukan hanya dari netizen, tapi juga dari kalangan internal paddock. Sebuah pertanda bahwa dominasi Marquez tak hanya soal kecepatan, tapi juga memicu rasa iri yang sulit ditutupi. Sementara Marquez terus melaju tanpa ragu, drama lain justru terjadi di luar lintasan. Nama Maverick Vinales tiba-tiba mencuat, bukan karena performanya, tetapi karena sebuah pengakuan mengejutkan. Dalam sebuah wawancara, Vinales mengaku menyesal berat karena pernah menolak tawaran dari Ducati, tim yang kini justru berada di puncak dominasi MotoGP.
Ia mengatakan bahwa keputusan untuk tetap bersama Yamaha beberapa musim lalu adalah kesalahan besar. Saya pikir saat itu Yamaha bisa memberikan saya motor kompetitif. Tapi saya salah, ujar Vinales dengan nada kecewa. Penyesalan ini sontak menjadi sorotan. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pebalap sekelas Vinales bisa melewatkan peluang emas seperti itu. Ketika publik masih mencerna penyesalan Vinales, panasnya suasana semakin menjadi dengan kemunculan isu Jorge Martin. Pebalap yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi bintang masa depan Ducati, kini malah terlibat konflik dengan Aprilia Racing. Bahkan, CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, turun tangan secara langsung dengan mengeluarkan pernyataan keras. Ia menyebut bahwa jika Martin belum menyelesaikan masalah kontraknya dengan Aprilia, maka ia tidak akan diizinkan membalap di musim 2026. Pernyataan ini seperti bom waktu, mengguncang padek dan memancing banyak komentar pedas dari penggemar. Kontroversi ini semakin pelik karena Martin sendiri merasa dikorbankan oleh situasi politik dalam tubuh tim. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Aprilia belum bisa menyelesaikan kontrak secara tuntas, padahal Martin sudah membuat keputusan untuk hengkang. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa perpecahan internal dan tarik-menarik kepentingan sponsor menjadi penghalang utama. Sementara itu, publik bertanya-tanya, apakah Dorna terlalu cepat mengancam sanksi? Atau apakah ini hanya bagian dari tekanan agar Martin tunduk pada skenario tertentu? Kembali ke Marquez, dominasi yang ia tampilkan ternyata tidak serta-merta membuatnya disukai semua orang. Beberapa rekan seprofesi bahkan mulai angkat bicara, menyindir bahwa dominasi semacam itu membosankan dan merusak dinamika balapan. Ada yang menyebut bahwa MotoGP sekarang seperti pentas tunggal Marquez, menghilangkan unsur kejutan yang selama ini menjadi daya tarik utama. Komentar-komentar seperti ini memperkuat asumsi bahwa ada rasa iri yang mengakar, sekaligus kegagalan banyak tim dalam membangun motor kompetitif seperti milik Ducati. Hal menarik lainnya adalah banyak netizen yang mulai membanding-bandingkan Vinales, Martin, dan Marquez. Tiga nama dengan jalan cerita berbeda, namun semuanya kini berada dalam sorotan. Vinales dengan penyesalannya, Martin dengan masalah kontraknya, dan Marquez dengan segala kontroversi soal dominasinya. Ketiganya menjadi magnet opini publik, dan membuka wacana baru soal bagaimana nasib seorang pebalap ditentukan bukan hanya oleh kecepatan, tapi juga oleh keputusan dan negosiasi di belakang layar. Fakta ini sekaligus membuka mata bahwa MotoGP bukan sekadar ajang balapan cepat, tapi juga drama panjang yang penuh strategi, ego, dan tekanan bisnis. Satu keputusan bisa mengubah segalanya. Seperti Vinales yang kini hanya bisa melihat kejayaan Ducati dari kejauhan, atau Martin yang bisa saja tersingkir jika negosiasi kontraknya buntu. Dan Marquez? Ia tetap melaju, dengan segala pujian dan cacian yang menempel di helmnya. Apa yang terjadi di musim ini seolah menjadi pengingat bahwa dunia balap tidak pernah steril dari kontroversi. Justru, di balik kecepatan dan suara mesin, ada konflik yang lebih panas dan menggoda untuk diikuti. Apakah Marquez akan terus mendominasi tanpa bisa dihentikan? Atau akankah drama kontrak dan keputusan masa lalu menghantui para rivalnya dan membuka jalan bagi kejutan baru? Satu hal yang pasti, penggemar kini bukan hanya menunggu hasil balapan tiap pekan, tetapi juga menantikan kabar terbaru dari drama di balik pit lane. Nama Marquez, Vinales, dan Martin kini menjadi bahan obrolan hangat yang membelah opini. Di antara mereka, siapa yang paling berani, siapa yang paling rugi, dan siapa yang akhirnya akan tertawa paling akhir? Silakan Anda nilai sendiri. Tapi sebelum itu, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Marquez memang terlalu dominan? Haruskah Martin dihukum? Dan benarkah Vinales pantas menyesal? Kami tunggu komentarnya.